Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setia dari kelas Manajemen D Reguler dengan NIM 3402191. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada tugas pertemuan ketiga ini terdapat 3 poin tugas. Untuk poin yang ke-1 yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan SOP menurut pendapat para ahli. Yang kedua, mengenai manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang ketiga, membuat 5 SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian SOP menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Ani Sailage 2014 memberikan bahasa bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Yang kedua, menurut Laksmi 2008, standar operasional prosedur atau SOP adalah dokumen yang berkaitan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyeleksikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang ketiga, menurut Arnani P 2016, standar operating procedure atau SOP adalah serangkaian interaksi kerja tertulis yang dibukukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Selanjutnya ada fungsi standar operasional prosedur SOP. Yang pertama, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang kedua, memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, menjatuhkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rukun. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan utama dari penyusunan SOP adalah untuk mempermudah setiap proses kerja dan meminimalisir adanya kesalahan di dalam proses pekerjaannya. SOP dibuat untuk menjadikan setiap pekerjaan bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ke poin yang ketiga, yaitu 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Nah, di sini saya membuat 5 SOP. Untuk yang pertama yaitu SOP bagian order klien. Yang kedua, SOP bagian prapotong. Yang ketiga, SOP bagian order warna. Yang keempat, SOP bagian pemotongan kain. Dan yang kelima, SOP bagian packaging. Nah, dari kelima poin ini saya akan mengambil salah satu SOP mengenai SOP bagian packaging, yaitu tadi yang kelima. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat SOP bagian packaging. Nah, sebelumnya untuk membuat SOP di sini kita harus memahami dulu mengenai lambang-lambang flowchart beserta artinya. Ini sangat akan berkaitan dengan kita membuat SOP. Sangat banyak ya lambang flowchart. Nah, di sini yang pertama ada flow direction symbol. Yang kedua, terminator simbol sampai dengan simbol dokumen.
Di sini beserta artinya ya teman-teman, dapat kalian lihat. Saja di sini saya membuat SOP mengenai SOP bagian packaging. Di sini terdapat kolom deskripsi, selanjutnya ada kolom nomor, lalu ada kolom judul, flowchart, PT Wawan Tech Sentosa, SOP bagian packaging, dan ada kolom dokumen. Untuk SOP yang pertama yaitu operator packaging menerima produk jadi dari bagian pemotong. Yang kedua, operator melihat kertas orderan, mengecek kesesuaian dan kelengkapan produk. Jika mengalami keterlambatan pengiriman, maka dalam paket pengiriman ditambahkan produk ready stock. Yang ketiga, setelah orderan lengkap dan siap untuk dikirim, produk jadi disetrika terlebih dahulu. Yang keempat, setelah disetrika, produk dibungkus dengan menggunakan plastik wrap. Yang kelima, orderan yang sudah siap dikemas, simpan di rak penyimpanan, merupakan finished good, siap untuk dikirim. Selanjutnya, untuk lambang flowchart di sini saya menggunakan terminator simbol atau simbol untuk permulaan start dari suatu kegiatan atau lambang flowchart yang digunakan di SOP ini. Yang kedua, lambang flowchart yang kedua yaitu saya menggunakan simbol dokumen atau simbol yang menyatakan input berhasil dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Yang ketiga, lambang flowchart yaitu simbol decision atau simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, di sini sesuai ya dengan kegiatan yang ketiga mengenai pemilihan, ada keterlambatan pengiriman atau kembali ready stock. Selanjutnya, untuk yang keempat, saya menggunakan lambang flowchart dengan simbol manual operation atau simbol yang menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, yang kelima, saya menggunakan simbol manual operation sama dengan lambang flowchart yang keempat tadi. Yang terakhir yaitu saya menggunakan lambang terminator simbol, dimana tadi simbol ini lambang yang digunakan untuk permulaan start atau finish. Setelah kegiatan pihak-pihak yang terkait dapat dokumen yang berkaitan dengan SOP ini. Untuk yang pertama yaitu dokumen yang berkaitan dengan pemasukan produk dari bagian pemotong. Dokumen yang kedua yaitu operator melihat kertas pengiriman jika terlambat ditambahkan stok. Kemudian yang ketiga yaitu proses penyetrikaan jika produk sudah dicek lengkap. Dokumen yang keempat yaitu proses pembungkusan menggunakan plastik wrap. Dan yang terakhir yaitu proses pengiriman kepada konsumen. Nah, menurut saya SOP terbaik yaitu SOP pada bagian packaging, dikarenakan pada bagian ini terdapat jika produk atau barang mengalami keterlambatan, pihak operator packaging akan menambahkan produk ready stock secara gratis kepada pelanggan atau konsumen. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata
atau kalimat yang tidak jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.